Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, Manajemen Keuangan 2, yang berjudul Manajemen Modal Kerja. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra, NPM 19.705300029, dengan dosen pengampu Ibu Tilawatil Ciseta Yoda SE MSI, Universitas Baitur Rahmah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal kerja. 1. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. 2. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. 3. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. 4. Dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja, working capital. Selanjutnya, pengertian modal kerja 2. Yang pertama, manajemen modal kerja, working capital management, merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Yang kedua, tujuan modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar, gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar, net working capital. Konsep fungsional. Konsep fungsional berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dilokasikan pada berbagai aktiva dimaksud untuk memperoleh pendapatan, income, baik pendapatan saat ini maupun pendapatan yang akan datang. Contoh konsep modal kerja. PT Bongkar Marcel Corp Neraca per 31 Desember 2020. Kas dan efek 20 juta, piutang dagang 60 juta, persediaan 80 juta, total aktiva lancar 160 juta. Hutang dagang 40 juta, hutang wesel 25 juta, hutang lainnya 35 juta, total hutang semua 100 juta. Mesin 70 juta, penyusutan mesin 14 juta, gedung 120 juta, penyusutan gedung 24 juta, total aktivanya 312 juta. Modal sendiri, modal saham 200 juta, laba ditahan 12 juta. Total hutang dan modal sendiri 312 juta. Modal kerja kuantitatif 160 juta. Modal kerja kualitatif, modal 160 juta dikurang 100 juta sama dengan 60 juta. Modal kerja fungsional, modal kerja real. Yang pertama, kas 8 juta, piutang dagang 45 juta, persediaan 80 juta, penyusutan mesin 14 juta, penyusutan gedung 24 juta. Modal kerja real 170 juta, 1 juta. Modal kerja potensial, efek 12 juta, margin laba piutang 25%, 15 juta, modal kerja real 27 juta. Pengertian modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi.
Dana ini dipergunakan untuk biaya operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja, working capital. Jenis modal kerja. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Modal kerja siklus yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Modal kerja darurat yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Kebijakan modal kerja. Yang pertama, kebijakan konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif, manajemen kerja permanen dan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang dan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. Kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian MK pernah berbelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian MK permanen dan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Kebijakan moderat. Pada bagian ini, MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Penentuan kebutuhan modal kerja, metode keterkaitan dana. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja, dengan metode ini perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhi, yaitu satu, periode terkaitnya modal kerja. Dua, pengeluaran kas setiap hari. Periode terkaitnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang tertanam hingga kas kembali, yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang dalam jangka waktu penerimaan piutang. Untuk perusahaan dagang, kas, barang, piutang, kas. Untuk perusahaan industri, kas, bahan baku, proses produksi, barang jadi, piutang dagang, kas. Pengeluaran kas per hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pemantu, dan upah buruh, dan biaya lainnya. Contoh, perusahaan industri X memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode terkaitan modal kerja. Lama bahan mentah disimpan 8 hari, lama proses produksi 6 hari, lama barang jadi disimpan 5 hari, lama pengumpulan piutang 11 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Pembelian bahan mentah 180.000, upah karyawan 150.000, biaya administrasi dan umum 30.000, biaya penjualan 25.000, biaya lainnya 15.000. Jumlah semuanya 400.000. Kas minimal berjumlah 100.000. Modal kerja yang dibutuhkan, dalam kurung 30 kali 400.000 ditambah 100 sama dengan 12.100.000. Baiklah, cuma itu dapat saya jelaskan tentang tugas akhir. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.